Shalom kekasih Kristus. Kita sebagai orang percaya yang perlu dilakukan adalah menjadi orang yang setia. Demikian juga untuk mengalami pertumbuhan dalam menjalankan wewenang yang Tuhan beri perlu adanya kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memiliki kesetiaan dalam mentaati setiap perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah Engkau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang Kau perintahkan kami dapat mengerjakannya dengan baik. Untuk itu Tuhan, berikan kami satu kesiapan dalam melakukan itu dengan penuh ketekunan, kesabaran dalam menghadapi proses sebagaimana apa yang Kau rencanakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk semuanya ini. Maka dari itu, Tuhan bukakan hati kami agar firman yang disampaikan pada hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu mengalami pertumbuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, perlu adanya kesetiaan. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 19 ayat 22. Demikian firman-Nya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kesetiaan, ada banyak hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan itu sendiri, yaitu ketekunan dan kesabaran. Kesetiaan merupakan perasaan yang didasari dengan kasih. Misalnya, seseorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaannya yang dia lakukan. Seorang istri yang setia kepada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula dengan sebaliknya. Kesetiaan tak akan datang dengan sendirinya, melainkan memerlukan ketekunan dan kesabaran yang terus dilatih dalam setiap harinya. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun keadaan apapun. Orang yang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar meski dalam keadaan tidak senang dan berduka. Salomo menyadari kesetiaan sungguh sangat berharga, bernilai tinggi melebihi kekayaan, dan itu susah untuk didapatkan orang yang memiliki kesetiaan. Dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pendengar, pada awal renungan, saya membacakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo yang memberikan perbandingan sangat ekstrim dengan mengatakan lebih baik hidup miskin daripada hidup dalam dusta atau kebohongan. Karena Salomo memberikan perbandingan orang yang tidak setia seperti seorang pembohong. Bohong itu berkata-kata dusta yang mengakibatkan kerusakan kehidupan bersama. Artinya, kesetiaan itu berfungsi menjaga apa yang sudah diikrarkan dan untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai sejahtera. Pendengar yang terkasih, Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesetiaan dan setia dalam segala hal. Untuk mencapai perkara-perkara besar dan memiliki janji-janji Tuhan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah usaha keras dan perjuangan. Namun semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil atau sederhana, dan dari situ akan terlihat apakah kita setia atau tidak. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memberkati kita, tetapi Dia ingin melihat sejauh mana kita setia kepadanya. Firman Tuhan menyatakan, apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Apabila kita tidak benar dalam perkara kecil, maka Tuhan juga tidak benar dalam perkara yang besar. Tercatat dalam Lukas 16 ayat 10. Pendengar, dalam keadaan apapun, mari kita setia kepada Tuhan. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Walaupun di masa-masa sekarang banyak orang Kristen yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Pendengar, hal yang harus diingat oleh kita sebagai orang Kristen, perlu adanya kesetiaan.
Kekasih Kristus, saat kita tunduk akan otoritas dan itu selalu akan muncul dalam setiap hidup kita, hal-hal yang tidak mengenakan kehidupan yang kita jalani sekalipun kita melakukan pekerjaan Tuhan. Hal ini dialami oleh Yeremia. Ia dipanggil menjadi seorang nabi sebelum dibentuk dalam rahim ibunya. Tercatat dalam Yeremia 1 ayat 5. Namun bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi sebagai seorang nabi. Yeremia telah memberikan dirinya menjadi nabi dan memberitakan firman Tuhan. Namun dia menjadi tertawaan, olok-olokan, dipandang rendah dan diintai-intai untuk menjatuhkan dirinya. Ini keluh kesah Yeremia yang disampaikan kepada Tuhan. Yeremia merasakan hidup dalam sesuatu yang sulit. Ketika ia mau meninggalkan pelayanannya, hatinya menolak dan menderita. Tetapi ketika setia melayani, maka ia harus terus berhadapan dengan tekanan dan penderitaan dalam kehidupannya. Tercatat dalam Yeremia 20 ayat 7-18. Kekasih Kristus, walau sepertinya Yeremia memperlihatkan keluhannya, namun terdapat kekuatan dalam kelemahannya itu yang membuatnya tetap setia dalam pelayanannya. Pendengar yang terkasih, bila wewenang telah diberikan pada kita dan kita tetap mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dengan penuh kesetiaan, percayalah Tuhan selalu dan selalu berpihak pada kita sebagaimana yang dialami oleh Yeremia yang diungkapkan dalam Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk kita bertumbuh dalam otoritas yang telah diberikan Tuhan, kita perlu adanya kesetiaan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami sungguh sangat bersyukur firman-Mu mencerahkan iman percaya kami, membawa kehidupan kami dan membangkitkan iman kami, bahkan memberi satu motivasi yang besar untuk kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan, di mana kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang untuk lebih setia lagi di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami yakin bahwa apa yang kami kerjakan dengan kesetiaan kami, tentu Tuhan juga akan berlaku setia dalam kehidupan kami, sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia. Sekalipun banyak tekanan dalam menjalani kehidupan, tetapi Tuhan selalu berpihak. Bahkan Tuhan sendiri yang mempermalukan orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang mengecewakan kami Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan senantiasa ada dan menjaga kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.